Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Jamil Falasifah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Muhyiddin Putri. Yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhyiddin Putri Bapak Ahmad Idomi. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang saya sayangi. Tidak lupa kepada teman-teman Rasna Madrasah Diniyah Al-Muhyiddin Putri. Saya Nurul Hikmah, saya akan menjelaskan mengenai tentang jilbab muslimah. Ya. Yang pertama, di sini terdapat surat Al-Ahzab ayat 59 yang berisikan tentang diwajibkannya berhijab, berjilbab atau berhijab. Ya. Makna global dari surat Al-Ahzab ayat 59, Al-Ahzab di sini diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nabiyyu qul. Ya. Nah, di sini berarti kan otomatis Allah itu langsung berdialog dengan nabi. Kayak sama kayak nabi apa? Berdialog sama nabi. Di situ ada kata qul. Bahwasanya qul di situ berarti kata perintah. Allah itu memerintahkan nabi mengenai tentang tata keramanya Islam, terus aturan-aturan di dalam Islam. Nah, aturan Islam, adab-adab Islam itu di situ merupakan faktor untuk kemaslahatannya para umat Islam. Nah, di sini salah satunya adab Islam adalah untuk para perempuan adalah menggunakan hijab. Ya, hijab itu adalah penutup. Ya. Jadi di sini Allah itu menyuruh Nabi, memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada para istrinya, anak-anaknya, dan para kaum muslimat itu. Jadi mereka disuruh untuk apa? Untuk diwajibkannya memakai hijab. Nah, kenapa? Karena agar bisa dibedakan mana yang Buddha, mana yang merdeka. Terus bukan hanya itu, hijab itu juga guna untuk menjadi suatu kehormatan bagi seorang wanita. Tuh. Kenapa? Karena dengan perempuan yang menggunakan hijab itu nanti bisa terhindar dari hasratnya laki-laki yang fasik. Jadi terhindar dari hal-hal seperti itulah. Lalu sebab turunnya ayat Al-Ahzab ayat 59 ini karena para sepakat ahli tafsir itu sepakat bahwasanya dulu perempuan kalau malam itu keluar untuk buang hajat, kencing seumpama. Lah antara orang merdeka dan budak itu tidak ada bedanya dalam hal pakaiannya. Tuh. Jadi terus situ di Madinah itu memang banyak-banyaknya orang yang fasik. Jadi mereka akan berbuat macam-macam kepada orang merdeka dan orang budak tersebut. Nanti kalau mereka ditanyai, mereka pasti jawabnya itu gini, "Wong aku loh melakukan itu hanya pada budak." Karena antara orang merdeka sama budak itu tidak ada bedanya. Makanya disuruh pakai hijab untuk orang merdeka itu apa? Biar bisa membedakan antara budak dan orang merdeka, dan agar orang merdeka itu bisa disegani, dihargai. Karena kan kalau dia pakai hijab, laki-laki yang fasik-fasik itu tidak akan berani mendekati mereka. Gitu. Terus tentang kandungan hukum pada surat Al-Ahzab ayat 59. Maaf. Di situ yang pertama, apakah berhijab itu diwajibkan untuk seluruh wanita? Ya, di surat Al-Ahzab sudah disebutkannya adalah ya nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. Jadi yang diwajibkan itu hanya perempuan-perempuan yang mukmin. Tuh. Jadi untuk yang kafir atau non Islam itu yang nggak diwajibkan. Ya mereka nggak diwajibkan tentang syariat Islam. Jadi mereka nggak dituntut untuk melakukan syariat Islam. Masa kita menyuruh mereka untuk melakukan untuk memakai hijab? Mana mungkin gitu ya. Nah, terus untuk orang yang non muslim kan mereka sudah tidak mereka kan nggak dituntut memakai hijab. Namun mereka juga harus mengerti kondisi. Jadi nggak sampai membuat lingkungan yang buruk untuk orang-orang Islam. Ya sampai orang Islam nanti nggak mau memakai hijab. Tuh.
yang kandungan hukum yang kedua, bagaimana cara pemakaian hijab yang benar itu? Di sini banyak perselisihan pendapat gitu. Nah, kalau menurutnya Imam At-Tabari dari Ibnu Sirin di situ dijelaskan bahwasanya hijab itu ya menutupi seluruh tubuh, terus yang ditutupi itu yang wajahnya yang ditutupi itu hanya separuh saja gini. Jadi separuhnya enggak ditutupi. Terus kalau menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Abu Hayyan itu menjelaskan bahwasanya hijab itu seperti kayak itu loh, orang yang cadaran. Jadi yang ditutupi hanya segini, terus sama segini. Jadi yang terlihat matanya saja. Tuh. Terus kandungan hukum yang ketiga, apakah yang ditutupi itu harus yang dihijab itu wajah gitu. Ya. Pada ayat sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwasanya hendaknya itu para perempuan itu menutupi perhiasan mereka. Sedangkan wajah itu merupakan pokok perhiasan. Karena apa? Karena inti kecantikan itu ada di wajah. Dan wajah itu bisa lebih menunjukkan fitnahnya daripada yang lainnya, gitu ya. Terus nanti otomatis itu wajah itu wajib ditutupi. Tuh. Terus kandungan hukum yang ketiga, kandungan hukum yang keempat. Kandungan hukum yang keempat, apakah ada syarat-syarat berhijab? Ya, syarat-syarat berhijab itu ada. Yang pertama, hijabnya itu menutupi seluruh tubuh. Ya, yang kedua itu hijabnya tidak tidak tipis. Jadi ya tebal kan kayak musproh kalau itunya hijabnya itu tipis kan bisa membentuk bisa terlihat tubuhnya para perempuan itu. Terus yang ketiga itu tidak sempit atau longgar. Terus yang keempat itu tidak tidak memakai pewangian. Terus selanjutnya pakaiannya itu hijabnya tidak menyerupai pakaiannya orang laki-laki. Gitu. Jadi kesimpulan dari saya tentang hijabnya perempuan, hukumnya itu wajib untuk memakai hijab bagi para perempuan. Karena apa? Nabi sendiri itu disuruh Allah untuk memerintahkan istri-istrinya, terus anak-anaknya untuk untuk memakai hijab. Nah, istri Nabi terus anak-anaknya Nabi itu adalah sebagai panutan buat kita para muslimah. Menutupnya tuh nggak hanya badan saja, tapi juga wajahnya biar tidak menimbulkan fitnah. Karena wajah itu lebih intens buat menunjukkan fitnahnya. Terus kenapa kok diwajibkannya hijab? Itu karena agar kita itu merasa agar kita bisa dihargai, disegani. Karena kalau kita nggak pakai hijab itu akan banyak laki-laki yang seperti itu akan berbuat macam-macam kepada kita. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.